Jadi idemu tentang objek kesadaran, ruang kesadaran, waktu kesadaran, muaranya itu intinya pada pluralisme, apa yang disebut post-truth. Kebenaran itu relatif, itu hubungannya ketika disadari bahwa subjektivitas dan pengetahuan itu bersifat kolektif, dan ketika dia kolektif dia culture bound. Ketika culture bound maka the truth dan pengetahuan itu culture bound, dia tidak bisa menjadi subjektif. Persoalan pluralisme itu pasangannya intoleransi. Toleransi itu juga sudah sangat umum, problem yang sebenarnya sangat umum. Nah, yang selalu menjadi soal adalah itu artinya bila ada pluralitas kebenaran, harus ada kebenaran ketiga. Kebenaran ketiga itu di mana? Bila ada pluralitas kolektivitas, harus ada kolektivitas ketiga yang beyond. Nah, itu kalau sudah beyond, orang bicara tentang humanisme. Jadi yang melampaui culture itu adalah human. Nah, humanisme itu kembali lagi persoalannya ke lingkaran setan yang sejak semula, karena ide-ide tentang pluralisme adalah reaksi terhadap humanisme. Lalu kalau dia melingkar kembali ke humanisme, dia melingkar kembali ke subjektivitas. Jadi ketika dia menjadi humanistik, universal, dia menjadi subjektif. Jadi keagenan kolektif adalah alternatif dari subjektivitas. Ketika dia menghadapi persoalan intoleransi, radikalisme, dia kembali ke subjektivitas. Nah, itu yang menjadi masalah yang ya seperti lingkaran setan itu sebenarnya. Ada seperti kajian Risley yang di dalam contemporary literary writing. Ketika bicara intoleransi, selalu akhirnya jatuhnya ke Orient. Jadi ini lingkaran yang kembali lagi ke orientalisme. Maka jalan keluarnya menurut Risley adalah harus bertanya, tidak mudah menjudge orang itu toleran atau intoleran. Lihat dulu sejarahnya. Nah, ini pendekatan yang lain adalah historisitas, bukan subjektivitas, bukan kolektivitas, tapi historisitas. Nah, historisitas itu plural, tetapi orang tidak begitu saja menjadi toleran dan intoleran. Nggak bisa juga dikatakan, karena lingkaran setan juga, intoleransi muncul dalam masyarakat otoriter. Itu lingkaran setan. Masyarakat otoriter itu lahir dari mana? Dari intoleransi. Nah, jadi gimana? Nah, itu harus dilihat, jawabannya tidak bisa universal. Jawabannya adalah historisitas. Selalu ada alasan orang melakukan sesuatu dan terperangkap di dalam satu. Ada proses sejarah. Sehingga sebelum melakukan judgement, orang harus melihat kenapa orang itu menjadi seperti itu. Kayak gitu kira-kira.
unconditional itu palsu. Karena ya tadi kalau kembali kepada subjektivitas kolektif, dia kondisional. Apapun tidak ada yang tidak kondisional. Kalau pada historis dia juga kondisional. Jadi itu palsu, itu universalitas yang menipu, itu nilai Bourdieu. Berarti yang kalau unconditional love itu kan kalau secara matematika statistika kan dia harus munculnya tidak dilandasi oleh reason, itu kan sulit sekali tentu ya Prof. Tidak hanya sulit, tapi memang tidak mungkin. Itu menipu. Itu tipuan. Itu sama dengan humanisme universal, itu menipu. Universalisme itu tipuan. Kosmopolitanisme tipuan. Itu tipuan. Berarti termasuk globalization juga? Ya, globalization. Jadi sejauh kalau dia mengasumsikan ada nilai ketiga yang universal, yang melapasi batas sosial, dan itu bermuara pada subjektivitas lagi, itu menipu. Karena dia unconditional. Padahal asumsi sejak awalnya itu sudah ditolak oleh gagasan tentang kolektif knowledge dan kolektif agent. Jadi itu jawabannya tidak di situ. Jawabannya pada historisitas. Jadi keanekaragaman historis itu yang penting. Bukan culture. Kalau culture itu esensialis. Jadi kalau kita bicara pluralisme budaya, pluralisme agama, itu esensialis. Tapi historis itu tidak esensialis. Historis adalah pergulatan, yang proses yang terus-menerus berlangsung. Ya prosesual. Nah dengan adanya teror-teror gitu kan Prof, kayak teror terhadap ya teror kayak 9/11 atau apa gitu kan, itu kan akan memberhentikan sejarah juga kan, akan mengembalikan kita pada masa lalu gitu. Iya, tetapi waktu kita menjudge teroris itu kita juga sudah membuat esensi. Kita tidak melihatnya sebagai sebuah negosiasi, sebagai proses tawar-menawar di dalam sejarah. Dia harus ditempatkan lagi di dalam sejarah. Ada kondisi-kondisi yang membuat orang mau tidak mau harus begitu.